Oke, jadi sekarang Bapak di dapur jadi penyiar radio Bapak ya? Oke, kita coba-coba ya. Oke. Sambil belajar juga. Iya. Oke, sahabat Teknika, untuk informasi saja bahwa beliau diundang ke SMK Negeri 3 Singaraja dalam rangka menjadi narasumber di acara bimbingan teknis. Sebenarnya sih ke workshop, lebih ke workshop Bapak ya. Penguatan pendidikan inklusi dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, ini salah satu gebrakan dari Ibu Kepala Sekolah yang baru. Jadi selalu mendatangkan narasumbernya langsung yang memang membidangi. Nah, ini Bapak untuk masalah inklusif ya, pendidikan inklusif. Ini memang kita sudah dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya sekolah kita ini didapuk sebagai sekolah inklusif. Nah, mungkin banyak yang masih bertanya-tanya Bapak masyarakat juga ya. Pendidikan inklusif itu apa sih gitu? Karena kadang salah dengar kepleset jadi eksklusif gitu. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Puput. Pendidikan inklusif ini merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan sebetulnya. Jadi sistem penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan peserta didik, penyandang disabilitas di sekolah atau di sekitar kita, termasuk di dalam kelas kita. Nah, itu salah satu indikatornya memang ada keterlibatan mereka di dalam sekolah kita. Tentu bukan hanya sekedar keterlibatan sih sebetulnya. Kalau hanya sekedar keterlibatan ya tinggal masukkan saja. Tapi esensi yang lebih penting adalah inklusif itu adalah menerima, respect ya, dan menghargai. Artinya kita berupaya agar supaya anak-anak kita bisa respect terhadap anak-anak yang lainnya, termasuk ada anak-anak yang memang secara kasat mata mendapatkan kesulitan, apakah itu kesulitan fungsional, apakah itu kesulitan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, dan bisa jadi kesulitan-kesulitan yang lainnya. Juga anak-anak didik kita juga bisa saling menghargai. Tadi saya mendapatkan informasi di sini pernah mendapatkan peserta didik yang mendapatkan hambatan pendengaran. Awalnya mereka nampaknya keberatan, bahkan bertanya-tanya kenapa anak ini bisa diterima di sini. Tetapi pada akhirnya mereka bisa menerima ketika peserta didik itu bisa beradaptasi dengan anak-anak yang lainnya, yang boleh dikatakan anak-anak tipikal, yang anak-anak reguler lainnya, dan mereka ternyata ada simbiosis mutualisme antara peserta didik tipikal dengan peserta didik penyandang disabilitas, dan itu menjadi pembelajaran buat keduanya. Untuk yang tipikal bisa menghargai anak-anak yang punya hambatan, kemudian untuk anak yang punya hambatan pendengaran juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang pada dasarnya mereka akan tumbuh dan besar di lingkungan yang seperti seharusnya gitu kan. Artinya kehidupan yang tipikal, yang biasa gitu. Kan mereka tidak akan hidup selamanya dengan anak-anak yang luar biasa lagi. Gitu, seperti itu. Jadi itulah esensinya adalah keberterimaan dari semua pihak, dari yang ada di sekolah, dari semua komponen yang di sekolah, untuk menerima dan menghargai bahwa kita itu adalah sama. Yang membedakan adalah mungkin kita punya keleluasan bergerak, mereka tidak bisa bergerak leluasa. Kita bisa leluasa mendengar sesuatu, mereka tidak bisa leluasa mendengar sesuatu. Itu saja sebetulnya. Ya, mungkin dari apa yang saya tangkap ini sebenarnya sekolah inklusif itu menyediakan ruang bagi anak-anak yang diistimewakan karena memiliki hambatan. Jadi supaya mereka juga dalam proses pembelajaran di sekolah inklusif itu sekaligus mendapat pembelajaran secara sosial emosional sehingga nanti bisa tumbuh di masyarakat secara umum, kan seperti itu. Nah,
mungkin masih aja kadang-kadang ada pemikiran yang kekeh ya Bapak ya. Sudah disampaikan seperti ini maksudnya, nanti masyarakat juga pasti punya pertanyaan. Nah kalau seperti itu apa dong fungsinya SLB? Nah seperti itu, terus apakah tidak abu-abu nanti perannya? Sudah ada SLB, ada sekolah inklusi. Nah mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit. Terus tambah lagi satu nih Bapak, kita tidak memungkiri bahwa di awal-awal itu ada ya sedikit keluh kesah ya. Aduh, ini yang menangani anak-anak normal aja Susah. guru-guru udah susah. Apalagi anak ini yang luar biasa. Iya, kita ditambahi dengan seneng banget sih nambah-nambahin kerjaan guru. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan kita sedikit pemahaman yang lebih supaya kita bisa termotivasi lagi nih Pak sebagai guru. Ya, mungkin ini untuk teman-teman guru ya. Memang peran SLB atau sekolah khusus dalam undang-undang seperti demikian. Guru-guru di SLB memang menangani anak-anak yang luar biasa dengan berbagai jenis hambatan, jenis kesulitan. Itu mereka dididik dan dilatih untuk menangani secara khusus untuk membelajarkan peserta didik yang berkebutuhan khusus itu di lingkup sekolah mereka, artinya di sekolah luar biasa, dan itu memang sudah menjadi tugas mereka. Nah, kenapa sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah kejuruan ini juga harus menerima peserta didik yang luar biasa ini? Kan sudah ada tugasnya guru SLB, guru sekolah khusus. Ibu bapak guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kalau kita melihat data statistik ya, guru anak-anak didik, anak-anak yang mendapatkan hambatan kesulitan tersebut, prevalensinya itu kurang lebih 0,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Dapat dibayangkan berapa jumlah anak didik atau peserta didik atau anak berkebutuhan khusus yang saat ini berada, dan yang baru ditangani, yang baru terlayani sampai saat ini baru 22% kurang lebih, 22%. Artinya masih 78% anak-anak luar biasa yang belum terlayani. Yang belum terlayani 78%. Masih banyak, artinya baru 1 dari 4 orang anak yang dilayani untuk mendapatkan sekolah, yang bisa sekolah. Ketika kita sudah mengetahui jumlahnya 22%, itu pun 72% dari 22 tadi itu dilayani di sekolah inklusif. Mengapa? Ya karena keterbatasan dari sekolah khusus. SLB itu sangat terbatas, baik jumlah sekolahnya maupun jumlah gurunya. Kalau kita mengandalkan guru-guru sekolah khusus dan SLB untuk melayani mereka, sampai kapanpun mereka anak-anak yang tadi itu tidak mungkin bisa melayani. Apalagi mungkin dari segi akses ya Bapak ya? Ya, termasuk aksesnya. Jadi ketika kemarin saya menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak untuk mereka, mereka itu semua anak, ya, maka mestinya semua anak mendapatkan layanan pendidikan yang sama, ya, yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang bersangkutan. Nah ini kita baru melayani 22%, dan dari 22% itu hanya 72% yang bisa sekolah. Nah, padahal mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Terus siapa yang harus melayani ini? Ya, betul. Apalagi misalnya tinggalnya di daerah SLB-nya di kota. Katakan di Buleleng ada SLB-nya ada di kota, di Singaraja. Kemudian anaknya ada di pelosok di pinggiran Buleleng. Anak-anak di tipikal yang tinggal di pinggir-pinggir Buleleng itu bisa sekolah ke SD terdekat, ke SMP terdekat. Mereka tidak bisa sekolah karena sekolah tidak menerima anak itu, ya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk sekolah. Oleh karena itu program dari pemerintah, dan bukan hanya pemerintah, dari kita semua, bahwa untuk membuka akses seluas-luasnya agar supaya mereka bisa ikut belajar dan
bersama-sama mereka, bersama-sama dengan anak-anak tipikal lainnya, dan itu menjadi hak mereka. Kalau mereka tidak dilayani, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran, ya dosa kita, menjadi dosa kita, karena kita tidak memberikan kesempatan untuk mereka. Nah, ketika sekolah-sekolah inklusif atau sekolah-sekolah umum atau kejuruan yang sudah menerima peserta didik, berarti sekolah-sekolah tersebut sudah membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang punya kurang lebih seperti itu. Dan untuk guru-guru yang ada di sekolah umum dan kejuruan, maksud sekolah umum dan kejuruan itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu disebut dengan sekolah umum dan kejuruan. Ketika menerima anak-anak tentu harus mengupgrade ya pemahaman, keterampilan, termasuk juga pengetahuannya terkait bagaimana mereka artinya guru-guru tersebut bisa melayani peserta didik tersebut. Karena itu jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya. Mungkin kalau dibalik pola pikirnya Bapak ya, kalau misalnya anak-anak dengan yang istimewa ini mereka tidak dapat kesempatan, jadinya kan mereka tidak bisa mengeluarkan potensinya, sehingga sebenarnya mereka kalau diarahkan dapat peluang untuk berkembang, bisa untuk mengurus dirinya sendiri setidaknya. Tapi kalau tidak dapat peluang, itu akan malah menjadi beban kita. Beban mereka, artinya itu betul sekali, karena oleh karena itu guru-guru kan awal-awal mereka menyertakan peserta didik dari sekolahnya itu mereka semestinya diberi pemahaman terkait dengan bagaimana mengenali memahami termasuk menguasai karakteristik peserta didik, dan itu menjadi tugas utama mereka sebetulnya. Hal yang perlu mereka pahami adalah terkait dengan pemahaman terkait dengan karakteristik peserta didik, dan ini menjadi salah satu effort yang luar biasa bagi kita. Oke, wah, jadi mudah-mudahan saja ini bapaknya enak sekali loh ya di kita ya, dan sahabat Teknika. Jadi kita ini guru-guru di sini dari sejak hampir 5 tahun yang lalu sih kita menerima anak-anak istimewa, sampai saat ini juga ada. Tapi dengan kedatangan beliau kita jadi lebih paham bahwa itu memang sudah jadi bagian dari tugas kita sebagai seorang guru. Nah Bapak, ini kita kan sudah interaksi ini dari kemarin, apalagi tadi bocorannya Bapaknya baru pertama kali ke Buleleng. Ya, ini kebetulan Bulelengnya sedang panas ya Pak cuacanya. Nah, gimana kesan-kesan Bapak terhadap sekolah kami, terhadap guru-guru kami? Ada yang mungkin ingin disampaikan, nanti biar apa yang perlu kami tingkatkan ke depan? Nampaknya sekolah SMK Negeri 3 ini, kalau saya bisa menyebutkan, ini salah satu contoh welcoming school ya. Artinya sekolah yang ramah, yang terlebih-lebih sudah berusaha untuk melibatkan peserta didik ya berkebutuhan khusus untuk turut belajar di sini. Dan saya merasakan adanya keinginan yang kuat, adanya keinginan yang besar dari khususnya dari kepala sekolah, termasuk juga dari ibu bapak guru sini untuk belajar dan terus belajar. Karena pada dasarnya kita ini semua adalah insan-insan pembelajar. Ada Pak Meo yang mengatakan bahwa untuk jadi guru itu harus terus belajar. Guru harus menjadi seorang guru pembelajar. Guru yang terus belajar, artinya orang yang setiap saat mau dan punya keinginan untuk belajar. Lanjutnya itu adalah ketika seorang guru berhenti belajar, maka sebaiknya berhenti jadi guru. Betul sekali. Kalau terkait dengan panas, nampaknya ini biasa, tidak terlalu panas bahkan nampaknya, atau saya mungkin karena seharian di kelas dengan AC, mungkin ya kalau saya lihat keluar, tapi sejauh ini insya Allah saya masih bisa beradaptasi. Iya, syukur sekali. Baik Bapak, ini karena waktu sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang. Ini karena Bapak harus istirahat dan harus sholat Jumat, jadi kita harus cukupkan pembicaraan kita, obrolan kita. Ini live ya? Iya, live Bapak.
Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Alhamdulillah bisa Mudah-mudahan berinteraksi langsung dengan sahabat teknika ya. ya sahabat Luar teknika. biasa. Jadi terima kasih banyak. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk bertemu Iya. lagi ke depannya. Dan sahabat teknika, demikian bincang-bincang kita yang sangat eksklusif tentang sekolah inklusif ya, di mana SMK Negeri 3 Singaraja memang welcome dengan anak-anak yang istimewa. Jadi kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan pembicaraan kita, obrolan kita hari ini sangat bermanfaat untuk sahabat teknika semuanya, lebih membuka wawasan kita semua tentang sekolah inklusif. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bapak banyak. Kita berfoto dulu.